Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga cerita-cerita dari channel ini bisa menghibur dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk yang sudah like, yang sudah komen, dan juga sudah subscribe di channel Sunyi Sepi ini. Semoga channel ini bisa lebih maju dan berkembang ke depannya dengan membawakan cerita-cerita yang lebih menghibur dan bermanfaat khususnya. Kali ini saya ingin menceritakan kisah tentang pelaku yang pernah melakukan sesuatu, yaitu dengan berurusan dengan iblis, yaitu lewat dukun, tapi justru berakibat musibah terhadap dirinya sendiri. Nah, ini menceritakan tentang pengalaman dia, yaitu saat usianya itu masih remaja, usia 22 tahun, seorang anak muda yang jiwanya ini masih tergolong, emosinya itu masih besar, nafsunya itu masih besar. Sebut saja namanya Reza. Nah, Reza ini pernah mengenal gadis yang sangat didam-damkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi pada kenyataan yang harus dihadapi Reza, kalau ternyata calonnya itu justru pindah ke lain hati, yaitu ke salah satu temannya sendiri. Nah, ini yang membuat Reza itu sangat sakit hati, ya dikarenakan bukan soal tampang, bukan soal harta, tapi entah sebab apa Reza itu sebenarnya kurang tahu. Meminta penjelasan ke gadisnya ini, jawabannya cuman hati. Ini perasaan soal hati. Dan jawaban yang membuat Reza ini hanya melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Itu kata-kata yang diucapkan dari orang tuanya, kalau dia itu lebih pantas dengan yang lain atau temannya Reza. Nah, ini saya ingin menceritakan itu Reza, makanya saya tidak menyebutkan siapa nama gadisnya, siapa nama orang tuanya gadis ini, dan juga sahabatnya. Nah, Reza setelah ditolak mentah-mentah atau merasa dibuang oleh ceweknya ini, Reza ini hanya melakukan sesuatu, yaitu dengan cara meminta bantuan lewat praktisi. Lewat praktisi ini, maksud dan tujuan Reza itu tak lain untuk satu, mendapatkan calon istrinya, yang kedua juga agar seluruh anggota keluarga dari calon istrinya itu atau ceweknya ini agar bisa luluh. Tapi pada kenyataannya, orang tuanya dari calonnya Reza ini ternyata memang seorang yang alim ulama. Jadi apa yang diinginkan Reza itu semuanya itu justru membuat Reza ini mengalami petaka. Apa petaka? Petaka apa yang dialami Reza? Dari satu dukun sampai beberapa dukun dia datangi, tapi semuanya itu tidak ada hasil untuk Reza. Justru semuanya itu membuat Reza itu seperti orang yang kegila-gilaan, justru menggilai apa yang dimaksudkan oleh sang dukun itu. Reza pernah mengalami satu masalah, yaitu saat dirinya itu berhubungan dengan dukun atau praktisi, ketika meminta agar wanita yang menjadi idamannya itu kembali ke pelukannya, justru dirinya sendiri ini yang sangat terobsesi untuk memiliki wanita tersebut. Nah, setiap hari lamunannya, setiap hari kegiatannya itu justru menghancurkan apa yang sudah dijalaninya. Pekerjaannya semuanya terbengkalai, keluarganya menjadi berantakan, dengan orang tuanya tidak harmonis. Karena apa? Ya perilaku yang seharusnya sebagai laki-laki itu kuat, tapi karena pengaruh dari, pengaruh dari dukun yang diminta bantuannya oleh Reza, justru menyerang balik ke Reza sendiri. Nah, Reza yang sewaktu keadaannya itu semakin menggilai ceweknya ini, datang ke dukun lagi. Justru apa yang didapat Reza itu justru malah lebih parah, seperti hampir kayak orang gila Reza. Nah, Reza ini
karena sudah beberapa kali gagal, bukan ukuran bulan tapi sampai hampir 2 tahun, Reza ini memperjuangkan wanitanya sampai wanitanya itu menikah, itu sampai terobsesi. Tidak ada satupun laki-laki yang bisa menjadi pendampingnya selain aku. Reza pernah berusaha seperti itu, tapi pada kenyataan yang dialami Reza, semuanya itu menjadi hampa, nihil, tidak ada hasil. Sampai suatu ketika yang namanya perilaku yang berhubungan dengan dukun, iblis atau jin, itu justru menyerang balik ke Reza sendiri. Reza perilakunya berubah. Reza perilakunya menjadi orang yang sangat parah. Parah dalam apa? Dalam hal di lingkungan keluarganya, sampai orang tuanya sendiri bingung apa yang harus dilakukannya untuk menenangkan anaknya yang usianya masih muda, yang seharusnya masih labil, yang seharusnya semangat kerja. Sampai butuh beberapa bulan orang tuanya Reza untuk membuat Reza itu menjadi laki-laki yang sadar. Tapi pada kenyataannya sampai beberapa kali usaha yang dilakukan oleh orang tuanya lewat para alim ulama, lewat para ustadz setempat, itu tidak ada hasil. Orang tuanya sampai bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Reza. Reza itu semakin gila. Ternyata semua itu apa? Pengaruh dari jin yang sudah diminta bantuannya lewat para dukun-dukunnya yang pernah berhubungan dengan dukun ini, ternyata justru menyerang balik Reza. Nah, serangan balik itulah yang membuat tubuhnya Reza itu menjadi seperti rumah untuk jin-jin yang sudah diminta pertolongan lewat dukunnya itu. Ketika satu dilepaskan, muncul lagi. Ketika dua dilepaskan, muncul datang lagi. Jadi tempat wadah, yaitu seperti tubuhnya Reza itu bagaikan rumah bagi sarang jin. Nah, ini sekali lagi ketika ketemu dengan yang namanya para alim ulama, diruqyah 1-2 kali sadar, tapi tidak akan bertahan lama. 40 hari umat lagi menyerang balik lagi. Butuh waktu sampai umur 28 tahun dia baru bisa sadar. 6 tahun lamanya Reza mengalami proses untuk menjadikan dirinya itu kembali normal. 2 tahun mencoba berhubungan dengan para dukun yang membuat dia putus asa ketika calon mempelainya itu sudah dinikahi orang lain. Putus asa Reza. Tapi dampak putus asanya itu justru menggerogoti tubuhnya Reza. Usia 24-28 itu. Orang tuanya sampai bingung. Dibawa ke rumah sakit jiwa. Tidak bisa ditangani, dibawa pulang, didatangkan para praktisi, justru malah lebih parah. Didatangkan para alim ulama, kuat-kuatnya 40 hari. 40 hari kumat lagi, 40 hari kumat lagi. Sampai hanya orang tuanya pasrah sama yang di atas, yang punya hidup. Semoga apa yang menimpa anakku itu diampuni. Nah, ini datang satu orang praktisi yang benar-benar disegani, yang jauh datang dari luar kota. Dimintai pertolongan oleh ayahnya Reza. Karena apa? Bukan cuma satu orang yang dimintai pertolongan untuk menenangkan Reza, untuk menstabilkan Reza, untuk menjadikan Reza itu bukan lagi sebagai rumah, wadah para jin, wadah kaum-kaum jin. Jadi tubuhnya Reza kurang lebih itu 4 tahun, itu seperti jadi sarang demit, sarang jin. Perilakunya benar-benar sangat di luar akal. Seperti orang gila. Tapi kegilaannya Reza itu sadar. Tapi sewaktu lagi kumat, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Apapun yang dihadapannya itu seperti jadi penghalang, dihancurkan sama Reza. Sampai perabot-perabot rumah tangga milik dia dan juga keluarganya, seisi rumah itu takut kalau Reza itu lagi kumat. Yang jadi fatalnya Reza waktu itu, sampai dia itu tidak bisa tidur sampai kurang lebih itu hampir 14 hari. Reza tidak bisa tidur sampai 14 hari. Entah perilaku apa, entah ritual apa yang dilakukan Reza. Nah, ini setelah datang diundang praktisi yang memang didatangkan dari luar kota dengan maksud bisa menenangkan dan mengembalikan tubuhnya Reza sebagai manusia yang sesungguhnya. Dimintai pertolongan Ustadz itu. Ustadz itu menyarankan ke bapaknya, mohon maaf Pak, ini Reza ini sudah terlalu lama
tubuhnya itu sudah menjadi seperti bagian tubuhnya itu dari aliran darahnya itu seperti sudah menjadi rumah, jalan pintu masuk untuk para jin atau demit yang masuk ke tubuh anak Bapak itu Reza. Terus bagaimana Pak Ustadz? Sebaik-baiknya Reza ini dibawa ke pesantren, biar di sana dia bisa disatukan dengan orang-orang yang mengaji di sana, biar bisa mengetahui lingkup bagaimana setiap hari dia mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci, agar apa yang ada di dalamnya itu bisa keluar dengan sendirinya tanpa harus memaksakan yang membuat tubuhnya Reza itu menjadi lemah. Karena setiap kali Reza itu didatangkan ustadz atau kiai ataupun siapapun yang pernah datang untuk membantu membuat Reza itu lebih baik, yang dialami Reza itu justru malah lebih parah. Ketika dipaksakan keluar apa yang ada dalam tubuh Reza, Reza selalu jatuh sakit. Ini yang membuat orang tuanya itu semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Usut punya usut. Setelah diajak atau setelah diminta izin ke orang tuanya agar Reza itu dibawa ke pesantren. Dibawa Reza ke pesantren. Nah, di sanalah dibimbing, dibina, ditatar benar-benar. Setiap hari, setiap waktu, Reza itu selalu dikawal, diawasi. Ya karena perilakunya Reza yang dikhawatirkan suatu saat kumat ataupun hal-hal jin ataupun gaib yang ada dalam tubuhnya Reza itu keluar. Keluar dengan bentuk apa? Tubuhnya Reza dimanfaatkan, mengamuk, membuat keonaran. Nah itu makanya Reza selama beberapa bulan di pesantren itu dikawal terus menerus sampai seluruh apa yang menjadi pengaruh tubuhnya Reza itu benar-benar keluar semua. Tapi butuh waktu yang lama untuk menjadikan Reza itu kembali seperti manusia yang seutuhnya. Itu butuh waktu yang lama, bukan cuma 2 bulan, sampai hampir setengah tahun dia hanya menetap di pesantren. Setelah sadar, 2 bulan dia sadar. Dibimbing dengan pesantrennya, dibimbing dari pesantren. Setelah hampir kurang lebih umur 28 tahun, dia masih ada di pesantren. Belum mempunyai istri. Karena keadaannya dia itu memang parah. Gila, stres, depresi, beban mental. Itu seperti menjadi satu tempat yang membuat mudah atau masuknya para demit atau jin itu ke sarang tubuhnya Reza. Itu pernah dialami oleh Reza. Ya karena apa? Satu, hubungan dengan para dukun-dukun yang dulunya dia minta untuk bisa mengembalikan keinginannya, bisa mengabulkan hajatnya dengan mengembalikan wanitanya ke pelukannya, dengan membuat orang tuanya jatuh ke dengan membuat orang tuanya itu takluk kepadanya. Tapi semua itu menjadi sia-sia. Justru semuanya itu menjadikan Reza itu terkena dampak dari perilakunya sendiri. Sampai hampir 6 tahun lamanya dia tersiksa. Hampir 6 tahun Reza tersiksa dengan keadaannya sendiri, dengan perilakunya sendiri, yang memperjuangkan wanitanya karena lewat dukun-dukun tersebut. 6 tahun perjuangan mereka, sampai setengah tahun dia di pesantren, dia baru menjadi laki-laki yang benar-benar menjadi orang yang beriman. Reza pernah mengalami hal seperti itu. Ya karena apa? Hubungan dengan dukun itu ternyata tidak dibenarkan. Hanya akan menjadikan tubuh Reza itu seperti rumah bagi sarang demit atau jin. Dan hal itu benar-benar membuat Reza itu trauma akan berhubungan dengan dukun. Sampai dia itu hampir setengah tahun setelah dia itu sadar, dia itu masih di pesantren. Dia minta dibimbing, dia minta sama ustadznya itu, minta dibimbing agar dia itu benar-benar menjadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur. Sampai dia keluar pesantren, dia mendapatkan pekerjaan, dan sekarang alhamdulillahnya dia lebih bersyukur dengan apa yang dia diberikan, umur yang lebih panjang. Dia sudah mendapatkan seorang istri dan sekarang pun sudah mempunyai 2 anak. Tapi kisah kelamnya pengalaman Reza ini benar-benar membuat dia itu sama sekali tidak kepingin lagi berhubungan dengan yang namanya dukun atau
perewangan-perewangan yang bersifatnya itu iblis. Sama sekali Reza tidak mau berhubungan dengan itu lagi. Dia lebih percaya dengan apa yang sudah ditetapkan Sang Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik buruknya untuk dia yakin bahwa itu yang terbaik untuk dia dan keluarganya. Tapi pengalaman masa kelamnya Reza yang dulu memperjuangkan wanita yang memang bukan haknya dia, justru berimbas pada dirinya sendiri. Harus menyia-nyiakan waktu masa mudanya itu demi apa? Demi wanita yang sudah bukan haknya lagi. Dan imbasnya dia harus berjuang menjadikan dirinya itu menjadi orang yang benar-benar bisa diterima di lingkungan, di keluarganya. Tapi dia bersyukur dia dipertemukan dengan seorang ustadz, seorang kiai yang mau membimbingnya, yang mau membimbing menjadikan orang yang lebih berguna, bermanfaat untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Semoga dari kisah Reza ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, menjadikan dasar, menjadikan pondasi agar kita jangan sekali-kali berharap dari para dukun. Apabila dalam usaha, dalam perilaku kita yang mengalami kegagalan, jangan sekali-kali kita lari ke dukun. Larilah ke tempat yang paling tepat, yaitu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai hak untuk memberikan lebih baik, bukan kepada dukun. Karena itu hanya akan menjadikan petaka untuk dirinya sendiri, seperti dalam kisah Reza ini. Terima kasih, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.